Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Bersama saya Lina akan memandu program ini. Dan topik perbincangan kita di episode kali ini menarik sekali. Pemimpin dan empowerment. Dan bersama saya di studio sudah hadir Bapak Pendeta Fredrik Makitan. Selamat datang Pak. Terima kasih Mbak Lina. Iya, terima kasih Pak Freddy untuk kehadirannya. Kesempatan yang indah tentu saja, bincang kita bisa bertemu dengan Bapak. Dan Sobat Bincang Kita, Pak Fredrik ini adalah pendiri dari Yayasan Terang Warta Rohani atau yang lebih kita kenal YTWR. Beliau juga pernah menjadi ketua dari YTWR, pernah juga menjadi ketua dari Badan Pembina YTWR. Dan juga pernah diberi kesempatan dari Tuhan untuk memimpin atau menjadi leader dari TWR Internasional. Dan masih banyak lagi ya riwayat pelayanan beliau dan juga kepemimpinan beliau di banyak sektor, tapi tentu tidak kita panjang lebar perkenalkan di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Freddy. Sama-sama Mbak Lina. Topik kita hari ini rasanya tepat sekali kalau tamunya Bapak ya. Karena latar belakang Bapak ya dalam hal kepemimpinan sudah banyak. Dan hari ini kita bicara tentang pemimpin dan empowerment Pak Freddy. Baik. Iya. Saya akan mengulik, menggali pengalaman Bapak. Monggo. Iya. Dan sebelum lebih jauh Pak Freddy, kita mau bahas, kita mau dengar apa sih yang dimaksud dengan empowerment itu sendiri. Ya, empowerment ini satu istilah Inggris ya. Iya. Jadi empower, kita memberdayakan ya. Atau sering orang sebut empowering ya, empowering people. Jadi memberdayakan orang-orang. Kalau dalam kepemimpinan ya memberdayakan orang-orang di bawah kepemimpinan seseorang. Ya itu dari kata dasarnya ya, kata aslinya. Memberdayakan orang. Jadi kalau empowerment ya berarti pemberdayaan. Ya. Tentu ini berhubungan dengan people, berhubungan dengan human resources ya. Jadi kita mengempower orang itu sebenarnya masuk di dalam apa yang kiranya akan menjadi topik ini. Jadi tidak mengempower apa-apa, tetapi mengempower people, orang yang ada di dalam tim yang dipimpin oleh seseorang. Singkatnya begitu. Iya, tapi singkat sudah sangat jelas dari penjelasan Bapak ya. Memberdayakan people, lebih ke human ya. Dan kalau saya boleh tanya, apakah empowering ini mutlak Pak dimiliki oleh seorang pemimpin, baik pemimpin masa kini, bahkan untuk pemimpin masa yang akan datang, apakah masih sangat relevan untuk diberlakukan? Ya, kalau sudah disebutkan kepemimpinan, ya dalam konteks kepemimpinan itu Mbak Lina, kan begini, dengan bahasa sederhananya begini, pemimpin itu adalah orang yang mencapai goal, tujuannya, melalui orang lain. Betul. Karena dia mencapai tujuannya untuk merealisasikan visinya melalui orang lain, maka orang-orang ini harus menjadi empowered people, artinya orang-orang yang diberdayakan. Kalau tidak bisa. Jadi ini satu kemutlakan. Mutlak, tidak perlu lagi pertanyaan sebenarnya perlu atau tidak. Harus ya. Itu dalam kepemimpinan ya. Tetapi dalam hidup manusia pun kita sebenarnya semua tahu ya. Empowering people atau empowering seseorang ini sebenarnya satu naluri ya. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebenarnya sudah dilengkapi dengan hal ini. Jadi tidak ada orang yang tidak suka memberdayakan, at least memberdayakan dirinya sendiri. Seorang ayah dan ibu tanpa latihan, tanpa pengetahuan apa-apa, begitu dia punya bayi, dia sudah dengan sendirinya otomatis empowering bayinya dengan segala cara, baik dari segi kesehatan, dari segi pengetahuan, itu dia menjadi anak, menjadi besar, pasti dia selalu berpikir bagaimana supaya anak saya ini menjadi orang yang anak-anak yang punya daya untuk resisten dalam hidupnya, untuk bisa mengembangkan hidupnya, sehingga macam-macam dibuat. Setiap pemimpin juga sudah ada itu naluri itu untuk memberdayakan orang. Tidak mungkin tidak. Hanya yang berbeda
dia lakukan atau tidak. Benar, aplikasikan atau enggak gitu ya Pak ya. Jadi mutlak. Mutlak harus dan tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan sebenarnya. Oke, kalau itu harus dimiliki oleh seorang leader begitu ya. Apa sih Pak yang menjadi ciri nyata dari seorang pemimpin yang memberdayakan dengan maksimal timnya dan anak buahnya begitu? Ya, secara teori ya, sebenarnya itu di dalam kepemimpinan sebuah organisasi biasanya tidak mungkin tidak ada apa yang disebut human resources development, pengembangan sumber daya manusia. Ya. Kalau kita membaca teori-teori kepemimpinan ya dari zaman dulu sampai sekarang, saya ambil contoh saja, misalnya ada teori yang sederhana saja ya. Kalau kita sekarang dalam masa pandemi ada 5M ya. Ya dalam kepemimpinan juga ada 5M dong. Oh gitu, apa itu Pak? Ya, 5M ini, ya ada yang bilang 5M, ada ahli lain katakan 6, ada yang 7, 8, ada yang 9, terserah tergantung dari cara berpikir dan sudut pandang yang ditentukan oleh sang ahli ya. Ini versi Tapi katakanlah Makitan ya 5M. Bukan. Ini para ahli. Para ahli. Iya, para ahli yang ada yang sudah tambah-tambah menjadi bukan saya. Saya kan belajar juga toh. Ini sudah dari mungkin tahun 60-an kalau nggak salah. Saya lupa itu nama pengarangnya buku itu ya. Tapi ada satu buku misalnya Manajer yang Rasional itu kalau nggak salah nama marganya itu Kenneth ya. Semua mereka menyinggung soal ini. Jadi misalnya 5M itu nomor 1 itu adalah 5 unsur di dalam kepemimpinan ya. Kalau saya lebih senang mengatakan bukan cuma sekadar unsur, itu 5 pilar. M yang pertama itu man. Man itulah sumber daya manusia. Kemudian berikutnya money. Ini kan dari soal industri ya. Money harus ada modal. Betul dong. Kemudian ada apalagi material, harus ada bahan-bahan baku untuk diolah ya. Kemudian harus ada marketing ya. Satu lagi apa? Saya lupa. Jadi ada material, ada apa namanya? Hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas ya. Kemudian terakhir ada juga yang disebut marketing ya. Untuk apa kita memanage ini, punya kepemimpinan tapi tidak ada pasar ya. Tidak ada sesuatu, harus ada konsumen. Betul. Itu jadi man itu yang pertama. Kalau tidak ada man, biar ada money percuma, biar ada market percuma. Ya, semua percuma. Jadi man ini. Jadi inilah sebabnya, inilah ciri kalau dikatakan ciri-ciri apa yang perlu muncul di dalam diri seorang pemimpin, ya bagaimana dia itu kelihatan memperhatikan man-nya atau tidak, memperhatikan human resources-nya atau tidak, anggota tim. Itu adalah satu aset yang paling besar, paling penting. Nah, dia perhatikan itu atau tidak? Atau dia perhatikan dirinya? Nah, itu kalau ciri yang paling jelas, kalau kita mau lihat ya di situ. Soal lain itu sistem itu sudah diatur. Jadi misalnya human resources, sudah ada orang yang mengapalai itu, dan sebagainya. Tidak mungkin ada satu organisasi tanpa pemikiran tentang human resources. Tapi kalau ditanya sang pemimpin dengan ciri yang khas, ya lihat saja, dia punya ciri khas dalam arti memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya atau tidak untuk maju dan seterusnya. Menarik sekali. Man menjadi on the top ya dalam pilar itu. Karena sumber daya manusia itu tadi kalau dikaitkan dengan empowering benar-benar harus diperhatikan, diberdayakan untuk maju. Nah, kalau saya tanya gini Pak, beda nggak sih Pak pemimpin atau kepemimpinan yang empowerment dengan kepemimpinan yang delegatif? Karena kan sama-sama nih mengajak anak buah untuk maju, mengajak tim-timnya untuk lebih lagi gitu ya, level up gitu lah. Benar. Ini pertanyaan yang gampang-gampang sulit, tetapi memang ya begini. Jadi empowering dan delegating ya. Jadi kita ada empower dan delegate. Jadi pendelegasian, pemberdayaan dan pendelegasian ya. Dari satu sudut pandang memang ada kesamaan. Tapi sudut pandang yang lain ada juga perbedaannya. Itu. Jadi kalau persamaan itu begini. Kita memberdayakan orang itu untuk apa? Selesai di situ? Ya, misalnya training ya. Habis training, sudah berhasil. Sudah selesai, kelar. Karena sudah program sudah dicapai, yaitu training pada tanggal ini.
Hanya sampai di situ. Oke. Ya, Tidak dong. jadi ya kalau dalam dihubungkan dengan delegasi, mesti ada delegasi. Delegasi artinya pemberian tanggung jawab kepada orang yang menurut sang pemimpin pantas, dia sudah bisa. Oke. Jadi sudah lihat bagaimana keterkaitan yang erat antara empowering dan delegating. Ya. Untuk apa empowering kalau tidak ada pemimpin itu juga tidak punya minat untuk mendelegasikan tugas? Karena seseorang akan kelihatan berdaya atau tidak jikalau kepadanya diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Kalau hanya dapat sertifikat training, ya nggak ada apa-apanya. Kebanggaan aja ya Pak. Ya, harus diberikan tanggung jawab. Nah, itu delegating ya, delegasi. Jadi kita memberikan tanggung jawab, artinya kita memberikan fungsi, memberikan tugas. Disitulah baru bisa kelihatan apakah pemberdayaan itu berhasil atau tidak. Yes. Okay. Nah, jadi kalau dilihat dalam satu paket, kesamaannya di situ adalah sama-sama bisa dikatakan delegasi bagian dari empowering. Ada keterikatan itu tadi ya Pak ya. Tapi ada perbedaan ya. Nah, kalau empowering ini akan ada banyak hal yang dibuat di situ supaya orang ini memiliki daya yang dibutuhkan untuk sebuah organisasi atau sebuah perusahaan ya. Tapi delegasi sebenarnya hanya satu soal. Apakah pemimpin ini mempercayai orang apa enggak? Jangan-jangan dia training orang mau nyekolahkan, tetapi habis itu dia tidak kasih kepercayaan. Tidak ada kesempatan yang diberikan. Jadi untuk ini ada satu topik yang tersendiri. Oke, ya. Jadi bisa kita bahas ya, delegasi ini masalah besar. Dia akan membuat apakah empowering itu berhasil atau tidak. Jikalau dia tidak memberi perhatian, seorang pemimpin tidak memberi perhatian dari segi pendelegasian tugas. Kalau dia tidak berikan itu, artinya dia mau mencapai sendiri. Nanti beda lagi dengan yang tadi awal saya katakan itu, mencapai goal melalui orang lain. Iya. Iya, untuk mewujudkan mimpi kita butuh tim kan? Secara sederhana begitulah Pak. Kesamaan dan perbedaan. Iya, dan menarik sekali memang kalau nanti bicara pendelegasian akan kita kupas tersendiri ya Pak ya. Baik. Iya Pak Freddy, kalau dari kacamata saya atau mungkin juga orang-orang yang pernah Bapak pimpin pasti kita sepakat nih Pak Freddy ini orang yang benar-benar empowering untuk timnya. Upgrading gitu ya. Saya punya pengalaman bagaimana di-upgrade, didorong untuk maju, ada banyak training yang disiapkan lembaga, ada banyak pelatihan, coaching gitu. Nah, gimana Pak pendekatan coaching dan juga training beserta dengan mentoring? Kadang-kadang gini, kita sudah disiapkan dengan banyak training untuk upgrading, terus kita dikasih delegasi untuk mengerjakan ini dan itu. Tapi nggak ada kontrol, nggak ada mentoring. Nah, pendekatan yang bagaimana sih Pak yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin yang benar-benar memberdayakan dengan maksimal? Ya, sebenarnya kita lihat dulu ada perbedaan ya juga. Saya suka lebih teliti melihat ya perbedaan supaya kita tahu. Kita sebut istilah-istilah itu. Jadi misalnya kalau saya melihat kan ada kata-kata banyak ini di sini ya dalam hal pemberdayaan ya. Ada juga yang disebut training yang seringkali ya. Sekarang ada lewat online virtual ini, benar. Virtual ada webinar, ada macam-macam ada seminar lah macam-macam ya. Iya. Jadi ada training, tapi juga ada coaching ya yang Mbak Lina baru sebut itu, ada mentoring. Apakah itu sama semua? Nah, kita harus lihat dulu ini. Jadi barangkali saya coba dengan sedikit melihat memberikan penglihatan perbedaan ini. Tadi pertanyaan Mbak Lina, apakah pendekatan yang dilakukan dalam rangka memberdayakan orang dengan sistem coaching dan juga mentoring itu sendiri. Iya, jadi begini. Kalau training lebih baik saya pakai tiga-tiga ini supaya kita lihat ya. Kalau training ini sebenarnya kita seorang pemimpin itu mau mentransfer skill ke dalam diri seseorang, anggota timnya. Entah dalam eksekutif tim atau secara keseluruhan dalam seluruh anggota tim ya, dia mentransfer skill ya. Maka keterampilan itu mau diinginkan supaya dimiliki juga oleh orang-orang yang di bawah kepemimpinannya supaya dia bisa menggunakannya, itu mentransfer. Kalau coaching itu sebenarnya
kita mau melihat potensi-potensi yang sudah ada di dalam anggota tim itu diangkat, dikeluarkan supaya betul-betul berguna dan dikembangkan, bukan disimpan, dieksplor gitu ya. Ya, contohnya ya misalnya kalau kita tahu saya suka tinju, jadi saya suka lihat bagaimana coachnya itu. Potensi ada di dalam dalam pemainnya ini, petinju ini. Tapi kalau tidak dikembangkan, dilatih ototnya dari segi fisik, dari segi mental, dari segi macam-macam. Dilihat itu, terutama emosi ya, bukan hanya fisik saja. Kalau potensi itu tidak dilatih, ya, dia nggak bisa berkembang. Pada dasarnya semua manusia punya potensi, walaupun berbeda-beda. Tapi mengapa ada orang lain berhasil, mengapa tidak, yang lain tidak? Mengapa yang lain sampai tingkat ini, yang lain begitu-begitu aja? Karena potensi-potensi itu tidak pernah diberdayakan, diangkat keluar, dilatih, dikembangkan. Nah, itu coaching. Nah, kalau mentoring, jadi kalau coaching itu coach dan coach ya, orang yang dilatih itu coach ya. Pelatihnya kalau coach. mentor, tapi orang yang di mentoring itu mentee. Ini bahasa Inggris ya. Tahu juga saya. Kalau training. Iya, training. Sering dengar. Sedikit kita kelakar sih, tapi itu begitu ya. Nah, kalau mentoring itu sebenarnya pendampingan. Nah, pendampingan itu seorang pemimpin bersama anak buahnya atau bersama anggota timnya, dia mendampingi bersama-sama, merasa bersama, bahagia bersama, sedih bersama, lalu dia menawarkan bantuan, dia kasih jalan. Oh, ini harusnya begini. Dan dia berbagi pengalaman sambil membimbing bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita melakukan ini. Itu mentoring. Ya, jadi sudah bisa lihat perbedaan ini. Nah, sekarang kalau kita ke bawah ini kembali kepada soal empowering. Penting nggak semua ini? Iya, harusnya iya ya. Ya, jadi pemimpin itu kalau dia mau mencapai goal, dia harus sungguh melihat bagaimana anak didiknya itu diberdayakan, didampingi, dan ditransfer skill kepada dia. Supaya dia akhirnya punya hasil. Nah, sekali lagi, kalau habis itu semua baik, tapi dia tidak mendelegasikan tanggung jawab, juga ambruk semua. Iya, percuma juga. Iya. Begitu. Iya, menarik sekali. Jadi satu paket idealnya memang dikerjakan bersama-sama dalam rangka memberdayakan anggota tim itu, baik coaching, mentoring, training tadi juga diulas ya Pak ya. Dan keren sekali kalau seorang pemimpin memiliki hal itu. Nah Pak Freddy, kalau ini nih, ada kecenderungan kalau pemimpin yang memberdayakan itu kan menyiapkan anak buah atau anggota tim mandiri berkarya, diberi kebebasan untuk mengeksplor kemampuan, talent, dan lain sebagainya untuk dia bisa level up, skill up, dan macam-macam. Nah ini kecenderungannya juga akhirnya anggota tim karena diberi ruang yang begitu luas, jadi menyalahgunakan wewenang, Pak. Itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana seorang pemimpin yang empowering ini memanage people untuk meminimalisir tidak ada terjadinya yang begitu. Abuse of power. Iya, itu dia. Begini, kalau abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan wewenang yang ada diberikan kan itu terjadi dalam situasi kalau pendelegasian sudah berlangsung Kalau masih dalam proses empowering kan belum bisa dilihat apakah orang ini menyalahgunakan atau tidak Dia masih dia masih dalam masa atau proses pengembangan diri Tapi kalau delegasi sudah dilakukan, sudah ada kepercayaan diberikan, diangkat dia menjadi ketua apa, kepala bagian apa, seperti misalnya, misalnya dia memimpin riset, yang lain memimpin public relation, yang lain memimpin human resources development dan macam-macam. Setelah delegasi tanggung jawab itu diberikan, memang bisa akan kelihatan terjadinya, atau katakanlah seorang diangkat menjadi direktur dari sebuah organisasi. Nah, saya ingat apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln, entah tahun berapa ya. Kalau Anda mau melihat keaslian seseorang baik atau tidak, berikan dia kuasa. Kalau kasih dia kuasa, dia akan gunakan kuasa itu untuk apa? Untuk organisasinya,
atau untuk dirinya. Iya. Jadi kasih kuasa. Iya. Akan Jadi nampak ya karakter aslinya. Jadi pendelegasian akan memunculkan keadaan asli dari orang itu. Kan setiap orang yang di training, dan kita tidak tahu karakternya. Iya. Kita tidak tahu attitude-nya. Tapi pendelegasian tidak langsung melihat itu. Iya. Kasih tugas. Setelah di dalam tugas itu akan kelihatan. Nah, di sini bisa terjadi orang yang sungguh loyal, dia loyal terhadap visi dari lembaga, loyal terhadap pemimpin yang dianggap itu baik, ya. Atau dia akan menggunakan ya kewenangan yang diberikan, kepercayaan diberikan itu untuk kepentingan diri. Jadi penyalahgunaan wewenang ini atau abuse of power ini bisa dalam segala hal, ya. Kalau di luar kita dengar banyak korupsi, ya itu ya sama bagian itu dari ya. itu. Jadi bagaimana lalu peran pemimpin untuk meminimalisir. Begini, ya memang bagus ini kalimat ini, bukan menghilangkan, tidak bisa dihilangkan ya. Naturnya manusia, tapi Pak ya. Manusia itu membuat pilihan. Ya. Dia bisa melakukan satu kejahatan. Bukan karena dia tidak tahu itu jahat, tapi memang dia senang melakukan itu karena ada kepentingan di dalam kejahatan itu. Nah, meminimalisir. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya kita harus sedikit keluar dari soal empowering. Oke. Nah, sebab begini, aturan bisa saja ada, ya. Sistem sudah ada, ya. Sistem itu kan sesuatu yang mekanik. Jadi orang ya, kalau kita misalnya mobil, ya, begitu starter. Semua komponen dalam berfungsi, ya. Betul. Itu secara otomatis begitu. Tetapi manusia kan bukan seperti komponen-komponen busi lah segala macam dalam sebuah mobil, atau komponen-komponen kecil dalam sebuah pesawat radio. Ini manusia. Nah, manusia ini punya karakter, dia punya attitude, ya. Dia punya kepentingan, dan itu selalu menyertai dirinya dimanapun dia berada dalam segala situasi. Jadi sebenarnya kalau kita meminimalisir, maka ada satu persoalan di dalam empowering yang perlu kita katakan adalah pembinaan karakter. Oke. Nah, pembinaan karakter ini dengan harapan, dengan pembinaan karakter yang baik, dia akan memiliki attitude yang benar di hadapan organisasinya atau di hadapan pemimpinnya. Tapi tentu saja, kalau pemimpin sendiri tidak punya karakter yang baik, bagaimana dia bisa menolong orang lain yang punya karakter, dia anggap karakter tidak baik. Ini masalah-masalah yang lebih dalam, kita harus angkat sedikit keluar dari soal empowering. Ini masalah pembinaan karakter. Nah, kita bisa kupas ini lebih jauh, ya, tetapi kalau aturan saja atau undang-undang dalam sebuah negara, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau instruksi, semua tidak pernah bisa cukup. Karena selalu ada ruang orang ini keluar dari apa yang seharusnya dia buat. Nah, ini soal apa ya? Soal karakter. Soal attitude. Jadi tidak melulu yang dibina itu skillnya, kemampuannya, tapi juga karakternya. Benar sekali. Ya, jadi itu pemimpin itu kan seniman. Bagaimana dia empower people, bukan hanya soal praktis bagaimana mengambil shot yang baik, tapi bagaimana dia suatu kata kan dia punya tanggung jawab. Kalau dia merasa punya tanggung jawab, dia ambil gambar, ini gambar kurang baik, saya harusnya nggak enak, saya harus buat. Itu artinya karakternya baik, artinya attitude-nya baik. Tapi pokoknya ambil aja, yang penting sudah jadi. Target selesai. Sudah tanda tangan itu perjanjian kan, sudah beres. Nah, ini artinya ada masalah karakter, ada masalah attitude. Nah, ini kan bukan hal yang mudah untuk kita seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu punya tanggung jawab besar sekali. Ya, nah itu bagian betul, itu adalah bagian dari empowering. Bagaimana caranya? Ya barangkali itu satu topik yang panjang lagi. Yes, paling tidak kulit-kulitnya sudah kita sentuh, Pak ya. Nanti di episode selanjutnya kita lebih spesifik membahas hal-hal yang terkait dengan leadership ini. Dan karena waktu ini Pak, singkat saja pertanyaan yang sangat penting di akhir perjumpaan kita di Bincang Kita episode kali ini. Bagaimana seorang pemimpin, metode-metode apa yang harus dimiliki seorang pemimpin jika ingin benar-benar memiliki sikap yang memberdayakan anggota timnya? Metode ya? Iya, metodenya. Iya, metode ini ya tentu saja ada banyak ya. Tapi kalau saya rangkum ya, saya berpikir sebenarnya kita tidak cukup dengan 3 kata pertama itu tadi. Misalnya training, coaching, mentoring. Ya, itu tidak cukup ya.
Jadi kalau saya punya istilah ya, nomor satu itu sebenarnya adalah empowering dalam arti direction, directing, mengarahkan. Jadi mengarahkan itu berarti menjelaskan visi organisasi ini atau lembaga ini. Menjelaskan tujuan kita akan sampai bersama. Tujuan itu penting bagi kita bersama, bukan hanya bagi saya sebagai pemimpin. Nah, ini harus menjadi yang utama. Membangkitkan passion. Nah, passion itu ada satu keinginan yang kuat untuk mencapai. Membangkitkan spirit, membangkitkan minat ya, interest, membangkitkan goodwill atau kehendak baik untuk melakukannya. Ini bagi saya beri istilah itu directing. Mengarahkan ya. Jadi sebenarnya empowering tidak bisa kita tanpa dimulai dari ini. Karena itu untuk membangkitkan minat. Wah, kalau begitu saya mau di training dong, mau di coaching dong. Nah, gitu ya. Yang kedua, teaching. Teaching yang saya maksudkan adalah pemberian pengetahuan. Itu mengisi kepala kita dengan pengetahuan tentang kalau itu training di bidang public relation, itu bagiannya ya kan ada pengetahuan yang diberikan. Jadi teaching adalah mengajarkan sesuatu yang penting sebagai pengetahuan yang harus dia miliki. Tanpa pengetahuan nggak bisa. Pikiran kita ini adalah pusat. Jadi kalau ini kosong, ya ini picik, ya nggak bisa kita. Kita akan beda tuh orang pikirannya luas, orang pikiran picik. Akan kelihatan di dalam interaksi sosial nanti kan begitu. Nanti yang ketiganya ya terserah itu mau apa, coaching duluan, mentoring duluan dan seterusnya. Tapi kalau boleh saya tambahkan satu lagi, harus ada pengawasan ya. Pengawasan ini jangan dilihat seperti polisi ya. Jadi kalau orang sudah di-empowered ya, didelegasikan tanggung jawab, lalu dibiarkan begitu saja. Sudah pokoknya udah kasih tugas saya sudah selesai. Terus apa jadinya nanti? Ya itu yang tadi dikatakan dia terjadi abuse of power. Nah, jadi ini satu paket yang luas. Empowering people itu kita nih mau membentuk manusia loh. Bukan membentuk itu malam itu plastisin atau malam. Iya benar. Ya, terima kasih banyak Pak Freddy. Ya, sama-sama. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi Sobat Bincang ya, karena pada dasarnya kita semua leader ya di dalam konteks banyak hal pastinya ya, dan kita harus memiliki sikap-sikap yang benar-benar baik dan karakteristik yang benar-benar menunjukkan leader yang profesional. Dan kita akan jumpa Pak Freddy di bulan depan, di setiap Jumat keempat kita akan bahas leadership nih. Oke. Karena dalam otak dan pikiran saya ini akan ada ini dan pastinya ditunggu ya oleh Sobat Bincang semua. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami senang dan kami berharap Anda bisa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap ada konten baru dari kami. Dan itu pastinya juga menambah semangat kami untuk meng-create, membuat, memproduksi konten-konten yang inspiratif dan memberkati Anda semua. Akhir kata dari studio saya Lina dan Frederick Makitan undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang akan datang.